Selamat malam kepada Bapak dosen yang saya hormati. Selamat malam kepada teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan anggaran pada perusahaan dagang transportasi pada toko sepeda raya. Sebelum saya menjelaskan anggaran perusahaan dagang ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya MF Mayolanda Utaru dari kelas akuntansi C, dan tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Perusahaan dagang atau usaha dagang yang saya teliti adalah toko sepeda raya, di mana toko sepeda raya ini dikelola oleh Pak Pondi, dan pemiliknya juga Pak Pondi. Lokasi perusahaan ini adalah di Jalan Besar Tembung nomor 9, Kecamatan Percut Setuan di Kabupaten Deli Serdang. Jumlah karyawannya ada 3 orang. Baik, langsung saja kita ke neraca toko sepeda raya per 31 Desember tahun 2023. Yang pertama adalah harta. Harta lancar yang terdiri dari kas sebesar 300 juta rupiah, piutang usaha 35 juta rupiah, persediaan 250 juta rupiah, serta perlengkapan 3.500.000 rupiah. Adapun harta tetapnya yaitu yang pertama tanah sebesar 250 juta rupiah dan bangunan 198 juta 600.000 rupiah dengan penyusutan 2% dari bangunan yaitu 3.972.000 rupiah. Selanjutnya kendaraan sebesar 150 juta rupiah dengan penyusutan 2% dari kendaraan sebesar 3 juta rupiah. Peralatan 10 juta dengan penyusutan juga 2% yaitu 200.000 rupiah. Dengan demikian, jumlah hartanya adalah senilai 1.189.928.000 rupiah. Selanjutnya yaitu utang usaha toko sepeda raya adalah senilai 41.938.000 rupiah. Untuk modal pondi senilai 1.147.990.000 rupiah. Sehingga total utang dan modal pemilik adalah sebesar 1.189.928.000 rupiah. Selanjutnya, berikut ini adalah anggaran pendapatan pada toko sepeda raya selama 3 tahun, yaitu tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Tahun 2021 di bulan Januari sebesar 80 juta, di Februari 85 juta, di Maret 55 juta, di April 87 juta, di Mei 90 juta, Juni 82 juta, Juli 82.600.000 rupiah, Agustus 65 juta, September 50 juta, Oktober 75 juta, November 50 juta, dan Desember 75.600.000 rupiah. Pada tahun 2022, pendapatan pada bulan Januari adalah 95 juta, Februari 70 juta, Maret 63.400.000 rupiah. Pendapatan tahun 2022 di bulan April yaitu 96 juta, Mei 65 juta, Juni 83 juta, Juli 83 juta 750.000 rupiah, di Agustus 84 juta, di September 75 juta, di Oktober 83 juta, di November 66 juta, serta di Desember 85 juta. Pendapatan pada tahun 2023 di Januari yaitu 96.500.000 rupiah, di Februari 83 juta, di Maret 65.700.000 rupiah, di April sebesar 91.500.000 rupiah, di bulan Mei 83.500.000 rupiah, serta di bulan Juni 87 juta. Pendapatan di bulan Juli tahun 2023 sebesar 93.050.000 rupiah, di bulan Agustus 85 juta, di September 85 juta, di bulan Oktober sebesar 91 juta, di bulan November 68 juta, dan di Desember sebesar 115 juta rupiah. Baik, berikut ini adalah cara kita untuk mencari anggaran pendapatan penjualan, yaitu dengan menggunakan metode least square. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk mencari A sama dengan total Y dibagi N.
dari hasil yang sudah saya cari, A-nya sama dengan 79.738.889. Sedangkan untuk mencari B adalah dengan rumus total X-Y dibagi total X kuadrat. Sehingga dari yang saya cari, B-nya sama dengan 458.203. Hingga persamaannya sama dengan 79.738.889 ditambah 458.203 X. Nah, setelah kita mengetahui persamaan trennya, kita bisa mencari anggaran pendapatan pada tahun 2024 mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Misalnya pada bulan Januari adalah untuk mencarinya adalah 79.738.889 ditambah 458.203 dikali X, sehingga hasilnya sama dengan 88.444.745. Untuk mencari di bulan Februari sampai bulan Desember adalah dengan menggunakan cara yang sama, sehingga jumlahnya bisa kita lihat di PPT yaitu sebesar 1.091.578.331 rupiah. Baik, selanjutnya yaitu anggaran pembelian pada toko sepeda raya pada tahun 2024. Untuk mengetahui pembeliannya adalah pendapatan dikali harga perolehan. Pendapatan yang ada di PPT ini kita ambil dari anggaran pendapatan sebelumnya. Dan harga perolehan ini dari soal, yaitu diketahui harga perolehan 80%. Nah, untuk mengetahui pembeliannya itu untuk di bulan Januari adalah 88.444.745 dikali 80%, sehingga hasilnya sama dengan 70.755.796 rupiah. Untuk mencari di bulan Februari yaitu 88.948 dikali 80%. Hasilnya adalah 71.122.358. Untuk bulan Maret sampai Desember kita menggunakan cara yang sama, sehingga kita dapat mengetahui bahwa jumlah pembelian selama setahun itu adalah sebesar 873.262.665 rupiah. Nah, teman-teman, anggaran selanjutnya adalah anggaran biaya operasional pada toko sepeda raya pada tahun 2024. Kita ambil contoh di bulan Januari. Kita tahu bahwa perusahaan ini, toko ini mempunyai 3 karyawan dengan gaji 1.500.000 per bulan. Jadi satu bulan itu 4.500.000. Biaya penyusutan 331.000 diambil dari biaya penyusutan di neraca awal dibagi 12. Demikian juga penyusutan kendaraan dibagi 12 sehingga hasilnya 250.000, biaya penyusutan peralatan 16.667. Biaya iklan diketahui satu bulannya itu 150.000. Biaya utilitas 1.500.000. Sehingga biaya operasional per bulannya itu adalah beban gaji sebesar 4.500.000 ditambah biaya penyusutan bangunan sebesar 331.000 ditambah dengan biaya penyusutan kendaraan sebesar 250.000 ditambah biaya penyusutan peralatan 16.667 ditambah biaya iklan sebesar 150.000 ditambah dengan biaya utilitas sebesar 1.500.000, sehingga kita mengetahui biaya operasional per bulan adalah sebesar 6.747.667. Dan untuk satu tahunnya itu adalah 80.972.000 rupiah. Anggaran selanjutnya adalah anggaran utang usaha pada toko sepeda raya pada tahun 2024. Yaitu dengan diketahui pembelian
saat transaksi pembelian 50% dan untuk bulan berikutnya 50%. Nah, ini pada kolom pembelian diambil dari anggaran pembelian sebelumnya. Dan untuk tunai pada bulan Januari kita cari dari 50% dikali pembelian. Dengan hasilnya 35.377.898 rupiah. Dan untuk kreditnya 50% dikali pembelian juga. Hasilnya sama dengan tunai karena ini 50%. Nah, untuk saldo di bulan Januari diambil dari saldo neraca awal, yaitu Rp41.938.000. Nah, selanjutnya pada bagian pembayaran ini. Pada pembagian pembayaran di bulan Januari diambil dari saldo awal, karena kita wajib membayar sehingga saldo awal sama dengan pembayaran. Sehingga saldo akhir didapatkan dari saldo awal kredit ditambah saldo awal dikurang pembayaran. Sehingga untuk saldo akhir Januari adalah 35.377.898. Dan untuk Februari adalah tunai 50% dari pembelian, yaitu 35.561.179. Kredit sama dengan tunai karena 50%. Nah, untuk mengetahui saldo awal di bulan Februari, yaitu diambil dari bulan Januari. Demikian juga nanti di bulan Maret diambil dari Februari, bulan April diambil dari bulan Maret. Dan kalau untuk pembayaran sama dengan Januari tadi. Sehingga di bulan Februari kita dapat mengetahui saldo akhirnya yaitu 35.561.179. Untuk mencari di bulan Maret sampai bulan Desember, kita menggunakan cara yang sama. Sehingga kita bisa melihat hasilnya, yaitu untuk anggaran utang usaha adalah 436.631.332 rupiah. Selanjutnya, anggaran piutang usaha toko sepeda raya pada tahun 2024. Seperti yang kita lihat di tabel ini, pendapatan itu diambil dari anggaran pendapatan sebelumnya. Dan diketahui soal bahwa saat transaksi penjualan tunai 50% dan kreditnya 50%. Sehingga kita dapat melihat di bulan Januari itu 50% dikali pendapatan, hasilnya sama dengan Rp42.222.372 rupiah. Dan untuk kreditnya sama karena ini 50%. Pada saldo awal pada bulan Januari diambil dari saldo piutang usaha di neraca awal. Nah, untuk penagihan diambil dari saldo awal disamakan. Selanjutnya untuk mengetahui saldo akhir di bulan Januari itu adalah dengan kredit ditambah saldo awal dikurangi penagihan. Sehingga hasilnya Rp44.222.372 Di bulan Februari kita bisa mencari tunainya 50% dikali pendapatan, sehingga hasilnya Rp44.451.474. Di kredit sama, di saldo awal diambil dari kredit di bulan Januari. Demikian nanti juga di bulan Maret diambil dari Februari. Dan untuk penagihan sama caranya dengan Januari. Sehingga penagihannya Rp44.222.372. Untuk saldo akhirnya, untuk saldo akhir di bulan Februari dapat kita lihat hasilnya Rp44.451.474. Untuk mencari di bulan Maret sampai Desember kita menggunakan cara yang sama, sehingga kita bisa melihat untuk saldo akhirnya adalah Rp545.789.165. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah anggaran laba rugi toko sepeda raya pada tahun 2024. Yang pertama itu pendapatan.
Misalnya pada Januari yaitu 88.444.745. Ini pendapatan diambil dari anggaran pendapatan sebelumnya. Dan untuk HPP itu yang tadi yang 80% dikali pendapatan, sehingga di Januari itu 70.755.796, sehingga kita dapat mengetahui laba kotor yaitu pendapatan dikurang HPP adalah 17.688.949 rupiah. Selanjutnya biaya operasional. Biaya operasionalnya di sini terdiri dari beban gaji 4.500.000, biaya pembangunan 331.000, biaya penyusutan kendaraan 250.000, biaya penyusutan peralatan 16.667, dan biaya iklan 150.000, biaya utilitas 1.500.000, sehingga total biaya operasional adalah 6.747.667 rupiah. Sehingga laba bersihnya adalah laba kotor dikurangi total biaya operasional. Sehingga untuk di bulan Januari kita bisa tahu kalau laba bersihnya adalah 10.941.282. Untuk di bulan Februari pendapatannya 88.902.948 dikurangi HPP 71.122.358, sehingga laba kotornya adalah 17.780.590. Dan untuk biaya operasionalnya beban gaji 4.500.000, biaya penyusutan pembangunan 331.000, biaya penyusutan kendaraan 250.000, dan biaya peralatan 16.667, biaya iklan 150, dan biaya utilitas 1.500.000, sehingga total biaya operasionalnya 6.747.667. Sehingga laba bersih di bulan Februari adalah 11.032.900. Dengan menggunakan cara yang sama, kita dapat mengetahui bahwa laba bersih di bulan Maret itu 11.124.563, di bulan April 11.216.204, di bulan Mei 11.307.845, di bulan Juni adalah 11.399.485, sedangkan di bulan Juli 11.491.126. Di bulan Agustus laba bersihnya 11.582.766. Di bulan September 11.674.407. Laba bersih di bulan Oktober adalah 11.766.048. Di bulan November 11.857.688, dan yang terakhir di bulan Desember laba bersihnya adalah 11.949.329. Kemudian adalah anggaran kas toko sepeda raya tahun 2024. Kita lihat di bulan Maret, pada kas awal 300 juta diambil dari neraca awal. Nah, untuk penerimaannya penjualan tunai 44.222.372, ditambah penagihan piutang usaha yaitu 35 juta, sehingga jumlah penerimaan kasnya adalah 79.222.372. Sehingga kas tersedia adalah kas awal ditambah penerimaan yaitu 379.222.372. Kemudian pengeluarannya yaitu untuk pembelian persediaan di bulan Januari itu 35.377.898.
Pembayaran utang usaha Rp41.938.000. Pembayaran operasionalnya Rp6.747.667, sehingga jumlah pengeluaran kasnya adalah Rp84.063.565. Sehingga akhir dari kas di bulan Januari adalah kas tersedia dikurangi jumlah pengeluaran kas. Adapun hasilnya yaitu Rp295.158.808. Nah, untuk kas di bulan Februari, kas awalnya diambil dari kas akhir di bulan Januari, yaitu Rp295.158.808. Penerimaannya yaitu penjualan tunai Rp44.451.474. Penagihan piutang usahanya sebesar Rp44.222.372. Sehingga jumlah penerimaan kasnya penjualan tunai ditambah penagihan piutang usahanya yaitu Rp88.673.846. Kas tersedia di bulan Februari, kas awal dikurangi penerimaan kas, hasilnya menjadi Rp383.832.654. Adapun pengeluarannya yaitu pembelian persediaan sebesar Rp35.561.179, pembayaran utang usaha sebesar Rp3.377.898, dan pembayaran operasionalnya Rp6.747.667, sehingga jumlah pengeluaran kasnya adalah Rp77.686.774. Kas akhir di bulan Februari itu menjadi Rp306.145.110. Adapun di bulan Maret adalah Rp317.224.654. Di bulan Aprilnya Rp328.395.037. Selanjutnya kas akhir di bulan Mei Rp339.657.062. Di bulan Juni Rp351.10.000.727. Di bulan Juli sebesar Rp362.456.032. Nah, teman-teman, anggaran terakhir adalah anggaran neraca. Kita lihat di bulan Januari, kas itu diambil dari anggaran kas sebelumnya, yaitu Rp295.188.808. Ditambah piutang usaha Rp44.222.372. Ditambah dengan persediaan Rp250 juta diambil dari neraca awal, dan perlengkapan Rp3.500.000 diambil juga dari neraca awal. Jadi jumlah harta lancarnya adalah Rp592.881.180. Kemudian ada harta tetap, tanah yaitu Rp250 juta, bangunan Rp198.600.000, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp331.000, ditambah kendaraan Rp150 juta, dikurangi penyusutannya Rp250.000, ditambah peralatan Rp10 juta, dikurangi penyusutan Rp16.667, sehingga jumlah harta tetapnya adalah Rp608.02.333. Untuk jumlah hartanya semuanya adalah Rp1.200.883.514. Selanjutnya adalah kewajiban dan modal. Utang usaha toko sepeda raya ini sebesar Rp35.377.898.
Kemudian modal pemilik yaitu 1.158.931.282. Itu merupakan hasil dari modal pemilik pada awal di neraca awal ditambah laba rugi. Sehingga jumlah utang dan modal itu adalah 1.194.309.180. Untuk di bulan Februari adalah 1.205.525.384. Pada bulan Maret jumlah hartanya yaitu senilai 1.222.212.229. Jumlah utang dan modal adalah 1.216.833.229. Di bulan April jumlah hartanya adalah 1.223.014.047 rupiah, dan jumlah utang dan modalnya 1.222.232.714. Di bulan Mei jumlah hartanya adalah senilai 1.243.907.507, dan jumlah utang dan modalnya 1.239.723.840. Di bulan Juni jumlah hartanya sebesar 1.254.000. Di bulan Juni jumlah hartanya adalah 1.254.292.606, dan jumlah utang dan modalnya adalah senilai 1.251.306.606. Adapun jumlah harta di bulan Juli adalah 1.269.969.347, dan jumlah utang modalnya 1.281.981.013. Di bulan Agustus jumlah hartanya senilai 1.227.137.728. Jumlah utang dan modalnya sebesar 1.274.747.061. Di bulan September jumlah hartanya senilai 1.228.397.749. Jumlah utang dan modalnya senilai 1.286.604.749. Adapun di bulan Oktober jumlah hartanya senilai 1.299.749. Adapun di bulan Oktober jumlah hartanya adalah senilai 1.299.749.440. Di bulan Oktober jumlah hartanya senilai 1.299.749.411. Jumlah utang dan modalnya adalah 1.298.554.078 rupiah. Kemudian di bulan November jumlah hartanya 1.311.192.714, dan jumlah utang dan modalnya adalah 1.310.595.047, dan yang terakhir harta tetap di bulan Desember adalah sebesar 1.322.000
1.727.657. Jumlah utang dan modalnya adalah senilai 1.322.727.657. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai penyusunan anggaran pada perusahaan dagang transportasi, yaitu Toko Sepeda Raya. Saya ucapkan terima kasih.